Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa yang berbahagia. 21 Desember kita melakukan instalasi listrik. Hari ini kita akan pelajari tentang perencanaan instalasi tenaga. Kita tahu bahwa itu adalah kita mengetahui bahwa sebelumnya kita belajar tentang titik-titik lampu dan juga step kontak. Itu adalah titik cahaya, bukan cahaya. Di beban instalasi tenaga itu adalah beban motor. Motor listrik itu ada dua jenis sesuai dengan klasifikasi tegangan, yaitu motor satu fase dan motor 3 fase. Apa gunanya motor-motor itu? Digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau motor-motor satu fase biasanya memiliki daya kecil, motor 3 fase memiliki daya besar, dan pengaturan-pengaturan yang bisa lebih fleksibel. Ada tujuan untuk melakukan putar balik, jadi bisa reverse atau forward, atau misalkan mengatur kecepatan suhu. Nah, teman-teman, jelas, jadi ada model starting ada di motor itu ada, kalau kita menyalakan lampu itu menyalakan on off. Nah, di instalasi tenaga itu ada model pengasutan dan juga pengereman. Hari ini kita pelajari adalah model pengasutan. Istilah pengasutan itu bisa disamakan atau biasa disebut dengan starting. Setelah starting atau menyalakan awal starting, memulai start itu juga ada on off. Kita kenalkan di sini ada beberapa metode. Beberapa metode starting motor. Nanti juga akan kita sampaikan di sini harus dari pengasutan atau harus pada motor. Di sini adalah ya. Nah, ini instalasi tenaga listrik dengan pengendalian motor. Jadi ada starting atau pengasutan dan juga pengereman. Di sini kita sampaikan dulu tentang starting atau pengasutan. Ada berbagai model starting, ada terutama pada penelitian itu ada model bintang segitiga. Model bintang segitiga seperti yang awal saya sempat singgung, bahwa lilitan terutama ini pada motor 3 fase. 3 fase
itu ada bintang segitiga. Ini juga dengan model penyambungan limitan atau gumpalan yang ada dalam motor, terutama gumpalan yang ada pada rotor. Nah, ini mengapa harus pakai bintang segitiga? Ini caranya pertama, kalau kita mengacapkan motor atau memberikan beban motor secara langsung atau namanya direct online tanpa ada kontaktor maupun on off, itu namanya sistem DOL atau direct online. Di sini motor langsung dinyalakan tanpa ada kontrol kecepatan atau model pengasuhan atau tidak memperhatikan arus starting besar atau kecilnya, itu namanya direct online. Pada model ini arus nominalnya itu lebih kecil dari arus startingnya, sehingga arus starting itu bisa 5 kali lebih besar. Sehingga mungkin saja sekring atau proteksi ini akan sering jebol. Model-model ini kalau misalkan motornya kecil tidak memiliki efek yang banyak. Tapi kalau pada industri, kalau modelnya diterapkan, tentunya akan sangat merugikan, ya, akan sangat merugikan. Karena ada model, banyak model yang bisa menggunakan pada jumlah arus pada starting awal motor itu. Ada beberapa yang bisa menghemat sampai 4-5 kali, atau sampai 7 kali. Yang paling besar itu adalah menggunakan soft starting, yaitu dengan penggunaan microcontroller pada penyalaan motor induksi. Saat itu menggunakan elektronik sebagai pengendaliannya. Nah, ini yang model-model awal dulu ya. Model starting ini adalah hubungan dengan motor listrik sebagai penggerak industri dalam penggunaan dan 3 tahap pengendalian, yaitu pengendalian saat motor berjalan, dan saat sudah motor berjalan itu mengatur kecepatan, kembali arah putaran dan lain-lain. Ketiga adalah pengereman. Pemasukan ini atau model arus starting ini pada saat motor yang akan masuk atau saat jalan. Macam-macamnya, seperti ini apa yang saya sampaikan tadi, yaitu starting secara direct online. Inilah gambarnya. Inilah jaringan 3 fase. Kemudian inilah kode F ini adalah sekring. Sekring, kemudian langsung starting. Langsung kontaktor ini kontaktor. Kontaktor itu adalah saklar magnetik. Tapi ini langsung dihubungkan dengan saluran tanpa ada tombol on off di sini atau model tombol untuk start. Nah, model seperti ini akan menarik arus yang sangat besar, itu 6-7 kali arus nominal. Maksudnya nominal itu jika daya motor misalkan 100, kemudian tegangan 220 misalkan. Tegangannya misalkan 220, dayanya 2200 sudah. Harusnya adalah 10 ampere. Nah, kalau dengan model ini 10 ampere dikalikan 6-7 bisa jadi 60-70 ampere. Anda bisa bayangkan ya, betapa besar arus ini akan dibebankan pada motor atau pada sistem listrik. Ya, naik arusnya.
Nah, pada kondisi ini arus torsi pemasukannya menjadi 0,5 sampai 1,5 kali torsi nominal. Jadi ada banyak kerugian. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa sistem tol ini waktu pemasukannya singkat, tidak lebih dari 10 detik, dan kapasitas dari motor maksimum 5 kW. Atau pemasukan tol dapat direkomend pada motor yang kapasitasnya kecil, 0,5 sampai 1 MW. Apabila waktu aset 5 detik dan persediaan tidak cukup. Dan tidak pesan buat arus starting motor tidak melampaui gripping alat proteksi. Jadi alat proteksinya harus kuat kalau model seperti ini diterapkan. Karena tadi 6 sampai 7 kali arus. Nah, ini adalah starting atau penghasutan start delta. Anda harus paham di sini pada saat start itu arus fasenya jadi saat start delta, arus fase pada delta itu adalah arus line dibagi dengan akar 3, sehingga arus line-nya itu arus fasenya menjadi lebih kecil. Pada saat start awal dalam hubungan bintang, ya, hubungan bintang itu semuanya berhubung seperti bintang, ya, seperti bintang ini, ya. Ini bintang. Titik tengahnya itu adalah netral. Pendalian bintang ke delta dapat dilakukan dengan saklar magnetik atau saklar mekanik. Kalau saklar mekanik menggunakan manual, kalau saklar relay kontaktor magnetik bisa menggunakan timer. Dari saat dikasih timer berapa detik, maka perubahan dari bintang segitiga itu bisa dilakukan. Ini banyak dilakukan di motor-motor induksi rotor sangkar yang memiliki daya di atas 5 kW. Perlu diingat juga, jika pada nameplate motor tertulis 220/360, sedangkan tegangan jala-jala yang tersedia sumber 3 fase 360, maka motor tersebut hanya boleh dihubungkan bintang. Artinya motor jalan normal pada hubungan bintang, hubungan 360. Motor tersebut dapat dilakukan starting bintang segitiga apabila dihubungkan pada tegangan jala-jala 3 fase 220 volt. Nah, besar arus pada hubungan bintang adalah sepertiga kali jika motor dihubungkan segitiga. Jadi gambar ini ketika saklar dihubungkan tombol seperti ini, maka otomatis magnetik kontaktor ini juga bekerja menutup. Tapi ada pewaktuan berapa detik di sini, motor juga menginduksi, saklar juga menginduksikan dihubungkan dengan kontaktor perubahan ke segitiga. Nah, jika ini menutup, ini juga menutup, sehingga formasinya nanti berubah dari, dan ini nanti ada NONC, ya. Jadi ada normal open, ada normal close. Pada saat tekanan yang NO berubah jadi NC, yang NC berubah jadi NO. Itu. Dan yang ketiga adalah saklar starting dengan menggunakan tahanan primer atau primary resistance. Ini ya, primary resistance seperti ini. Primary resistance. Starting menggunakan tahanan primer, cara menurunkan tegangan yang masuk ke motor
melalui tahanan yang disebut dengan tahanan primer. Karena tahanan ini berhubung pada sisi stator. Ini terhubung stator ya. Jadi ini kontaktor magnetik, kemudian ini adalah R-nya ini. Tujuannya adalah mengurangi arus. Karena makin besar tahanannya, maka arusnya juga akan kecil. Tapi penggunaan metode ini pada motor-motor kecil. Yang keempat adalah starting dengan auto trafo. Auto trafo adalah rangkaian trafo atau sistem seperti trafo yang tegangannya itu bisa diatur sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Starting model ini menghubungkan motor pada tahapan tegangan sekunder auto trafo yang terendah. Setelah beberapa saat motor dipercepat, trafo diputuskan dari rangkaian dan motor terhubung langsung pada tegangan rendah. Jadi ini bisa terputus ya. Jadi dia digunakan untuk mengurangi tegangan. Ya. Jadi ditaruh di sekunder, ya, nyala, di kontaktor nyala, kemudian masuk, dia pada sisi terendah, dia mainkan tegangan di sini. Ada tegangan induksi pada auto trafo sehingga arus tidak begitu besar yang masuk ke stator. Keuntungan dari metode ini adalah tegangan motor pada saat starting, torsinya ini telah besar daripada metode starting kanan primer ya, seperti awal. Walaupun pada penurunan tegangan yang sama dan arus jaringan yang sama. Torsinya besar ya. Dan starting dengan metode pengaturan tahanan roda. Cara ini digunakan pada motor blade. Ya. Tidak cocok untuk motor induksi 3 fase rotor sangkal. Tujuannya adalah untuk menurunkan arus di starting I2 dengan menggunakan tahanan R. Ini tahanan R, ini juga tahanan R, tahanan R, tahanan R. Jadi statik ini hanya dapat dipakai untuk motor induksi, motor lead. Sedangkan untuk motor induksi rotor sangkar tidak dapat digunakan. Nah, perhitungan gaya dan arus pada motor. Pada sistem 3 fase, walaupun 1 fase, sebenarnya motor itu juga ada lilitannya. Juga terkadang seperti motor pompa, itu juga ada perbaikan pospinnya, sehingga sebenarnya ini juga ada penambahan kosnya. P sama dengan V kalikan I pada kondisi daya aktif. Tapi kalau daya semu ya daya watt ya, atau daya asli atau pasif itu bisa P sama dengan VI kalikan cos pada itu fase. Sehingga arusnya bisa P per V kalikan cos. Nah, pada 3 fase daya adalah akar 3 dikalikan tegangan kalikan arus kalikan cos. Sehingga arusnya adalah P dibagi dengan akar 3 kalikan V kalikan cos. Contoh misalkan sebuah motor 3 fase 3 HP 1 HP 3746 watt melakukan kinerja pada sebuah sistem industri. Berapa nilai pengaman yang harus dipasang? Nah, di sini arus pada tiap fasenya adalah daya per akar 3 dikalikan 26 dikalikan 0,85. Jika cos-nya itu 0,85. Kita anggap cos-nya 0,85. Karena cos itu kita ambil fakta yang terbaik.
motor itu dengan Cosby yang jelek, misalkan 0,5, 0,6, 0,3 apalagi, akan sangat berpengaruh pada kualitas daya. Ya. Nah, di sini harusnya ketemu 6,91 ampere. Ini per fase ya. Sehingga pengaman yang digunakan pada motor 3 fase ini adalah 3 kali 6,91 ampere. MCB misalkan itu ada 3. 6,91 ampere ini tergantung nanti bisa kita milih 8 ampere kalau beban-beban motor itu besar. Tetapi jika motor itu digunakan untuk beban setengah dari motor itu, misalkan digunakan untuk setengahnya saja, maka cukup kita menggunakan harus 6 ampere, ya. Sehingga nanti menyesuaikan penampang penghantar yang digunakan untuk motor tersebut. Karena jelas tergantung juga dengan metode starting dan pengeremannya. Oke lah, ini label ya. Ini label pada bodi motor. Ya. Ada di sini ya. Ini ada ukuran aspornya 30 HP, 35 ampere, RPM-nya 1765, kemudian 40 derajat normalnya, dan torsinya ini 28, tegangannya 460, frekuensinya 460, tegangannya, frekuensinya 60. Ini 3 fase. Kok ada tegangan 460, Pak? Yaitu nanti gantung trafonya, trafo yang digunakan. Kalau misalkan membutuhkan tegangan 460 volt, jika supply itu cuma 380 volt, maka otomatis kita membutuhkan konversi tegangan dari 380 ke 460. Akan tetapi masalah tegangan dan frekuensi itu bisa diatur. Kalau pada motor induksi, motor ini bisa digunakan di 380, 50 Hz. Ya. Cuma nanti RPM-nya juga akan turun. Ya. RPM-nya juga akan turun. Tentunya arusnya juga akan berubah. Dayanya juga akan berubah. Ini motor, sebuah motor, contoh motor. Dan ini adalah kombinasi, misalkan tegangannya 690 dengan bintang, frekuensinya segini 50, dayanya 37 kW. Kemudian RPM-nya 985, OSP-nya 0,83, 0,84, 0,81. Harusnya ini sebesar 40 sampai 70, tergantung hubungan tegangannya nanti. Pasti tidak boleh lebih kecil dari ini. Nah, itu. Demikian paparan dengan beban instalasi tenaga yang memungkinkan perencanaan itu akan ada di sini. Karena perencanaan instalasi listrik itu juga akan melingkupi perencanaan instalasi industri kecil, industri menengah maupun industri besar. Seperti itu, kita juga harus banyak contoh-contoh yang lain memahami. Jika ada pertanyaan, silakan bisa WA, bisa kirim email. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.